Udah bikin video pembelajaran, udah bikin channel YouTube, udah upload di YouTube, udah promosi, tapi subscriber nggak naik-naik. Kalau Anda punya masalah itu, Anda sedang ada di channel yang tepat dan menonton video yang tepat. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita lihat intro dulu yuk. Halo guys, ketemu lagi bersama saya di BDN TV. Hari ini saya mau share pengalaman saya mendapatkan 1000 subscriber ya. Jadi cerita mendapatkan 1000 subscriber pertama itu beda-beda ya. Jadi ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, sebulan. Ada juga yang beberapa jam udah dapat 1000 subscriber pertama. Tapi kalau guru YouTubers kayak saya, ini contoh pengalaman pribadi saya. Jadi saya itu mendapatkan 1000 subscriber pertama itu 4 tahun berdarah-darah guys. Kenapa? Karena segmen yang guru YouTubers geluti itu adalah segmen yang kurang menarik. Ya, siapa yang mau belajar? Nggak ada guys. Walaupun siswa belajar, tapi kalau mereka disuruh nonton YouTube belajar itu susah. Mereka lebih tertarik ke YouTube gaming, YouTube humor, dan itu harus kita pahami ya, bahwa orang kayak kita ini susah mendapatkan subscriber. Tapi subscriber itu juga, walaupun segmennya bagus, kalau didiemin aja juga nggak dapat 1000 subscriber guys ya. Tahu nggak, saya itu selama 3 tahun pertama saya itu subscriber cuma 28 ya. Kenapa bisa begitu? Karena ibaratnya ya, ibarat saya jualan nasi goreng itu nggak saya pukul-pukul guys. Biasanya kan kalau tukang bakso lewat kan kita pukul ting 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 gitu kan guys ya. Kenapa dipukul-pukul? Karena supaya supaya orang tuh dengar, tahu kalau ada yang jualan bakso. Nah itu terjadi juga sama kayak di YouTube. Jadi YouTube itu sebenarnya kalau kita diemin aja juga nggak bakal ada orang yang tahu dan nggak ada orang yang subscribe. Untuk itu saya mau kasih tahu gimana ya caranya saya memulai serius nge-YouTube dan mendapatkan 1000 subscriber pertama. Oke. Jadi pertama ceritanya gini guys. Oh ya, cara ini tuh udah dipraktikin teman saya ya. Teman saya sekarang alhamdulillah udah dapat 1000 subscriber, dan teman saya itu nyaranin buat saya untuk membuat video tentang cara mendapatkan 1000 subscriber pertama ya. Siapa tahu bermanfaat buat semuanya. Jadi begini ceritanya. Setiap kita upload video kita ke YouTube, itu sebenarnya video kita ada di atas ya, langsung keluar di pencarian atas. Akan tetapi masalahnya ada berapa lama kita bisa bertahan di situ ya. Kebanyakan kalau channel-channel baru dulu waktu saya mulai itu cuman berapa menit, berapa jam udah langsung kegeser sama yang baru, dan itu membuat biasanya kan orang nonton yang paling atas atau yang ada di atas. Ya, yang ada di atas. Jadinya kalau kita nggak bertahan lama di atas, otomatis kita nggak akan dapat banyak viewer, banyak subscriber juga. Nah untuk itu kita pakai 2 strategi ya. Strategi ini sangat gampang sekali. Jadi ini saya dapetin dari, saya nyadarnya ada 2 cara ini tuh dari salah satu orang, itu terkenal banget orang itu, ahli filsafat ya. Saya juga dulu waktu masih jadi YouTuber baru-baru itu juga saya nonton juga sih YouTuber kan ada tuh yang suka nge-share 1000 subscriber pertama dalam waktu sebulan ya. Tapi saya praktekin caranya gagal terus. Saya yakin juga Bapak Ibu juga ada juga mungkin yang udah praktekin tapi gagal terus. Nah saya justru nyadarnya itu dari seorang dosen filsafat yang nge-share cara ini ya. Jadi ada 2 cara untuk memenangkan sebuah pertarungan guys, kata dia ya. 2 cara untuk memenangkan pertarungan ya. Pertarungan ini mungkin kita sebut pertarungan 1000 subscriber awal ya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama kita menggunakan kekuatan massa, yang kedua kita menggunakan kekuatan hegemoni ya. Kita harus menciptakan hegemoni ya. Nah 2 cara ini saya gabungin jadi satu. Jadi balik lagi tadi ke awal, setiap kita upload ke YouTube itu kita ada di posisi atas, tapi akan tergeser. Nah, caranya biar kita bertahan lama di sana, kita menggunakan massa ya. Kita guru itu beruntung karena apa? Karena kita punya komunitas. Komunitas itu adalah siswa kita sendiri ya. Jadi ketika YouTube itu, jadi gini caranya ya. Kita misalnya saya ngajar 5 kelas ya, 5 kelas ya. Tugas itu saya kasih tugas ya, karena apa? Karena kenapa saya boleh kasih tugas lihat YouTube saya? Karena saya pakai flip classroom di kelas ya. Jadi dia harus nonton video itu. Nah, caranya
itu kita bagi jamnya. Jadi kan misalnya saya ngajar 5 kelas, jangan di-share langsung ke semua kelas. Jadi saya share ke salah satu kelas dulu, kelas 7. Nanti kalau semuanya udah nonton, saya share ke kelas berikutnya. Kalau semuanya udah nonton, saya share lagi ke kelas ketiga, keempat. Sehingga walaupun penonton kita cuman misalnya katakanlah muridnya 150, tapi itu berlangsung selama 5 jam. Dan 5 jam itu kita bisa ada orang lain yang bakalan nonton video kita. Nah, dari situlah subscriber kita akan bertambah. Itu yang pertama, kekuatan massa. Kemudian yang kedua, hegemoni ya. Selain kita harus membuat thumbnail yang menarik, membuat judul-judul yang menarik, di tag YouTube kita juga harus menarik. Tapi kita juga harus menggunakan kekuatan hegemoni ya. Kenapa? Karena YouTuber baru itu harus nge-share ya. Kalau nggak di-share, video Anda nggak ada yang nonton. Jadi saya share ke grup Facebook, ke grup teman-teman kuliah saya, ke grup guru-guru, ya pokoknya saya share semua ke guru. Tujuannya apa? Supaya mereka men-share juga. Selain itu saya juga share ke siswa-siswa ya, melalui Facebook. Nah, itu kan internal. Kalau eksternal kan kita share ke Facebook, ke orang-orang yang nggak kita kenal. Nah, orang yang nggak kenal itu, yang kenal aja males nonton. Karena ada banyak banget sekarang YouTuber guru ya. Jadi udah malas lihat kayak gituan. Nah, caranya gimana biar mereka nonton dan mereka men-share? Itu caranya kita menggunakan kalimat yang menimbulkan hegemoni ya. Di kalimat share-nya ya, bukan di kalimat-kalimat di YouTube-nya ya. Jadi kita nge-share ke Facebook. Maka kita awali dengan kata-kata yang menimbulkan hegemoni gitu loh. Misalnya gini, kita mau nge-share materi tentang apa ya? Pancasila misalnya. Kalau kita share aja, ini ada materi Pancasila, silahkan ditonton, jangan lupa subscribe dan share. Itu kayak gitu tuh udah banyak banget. Jadi orang tuh cenderung apa sih ini kayak gitu ya. Mungkin ada sedikit orang. Nah, masalahnya gimana caranya kita biar setiap orang yang melihat itu bakalan nonton video kita, itu caranya adalah dengan menggunakan kalimat yang hegemoni ya. Ini nggak selalu berhasil, tapi kalau dicoba ya ada efeknya ya. Buktinya teman saya sekarang udah 1000 subscriber. Tapi ya sekali lagi ini cuma berbagi cara ya. Ini kan cara saya ya, belum tentu benar. Jadi gini, misalnya kita share gini, hari ini banyak sekali anak muda yang melupakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah simbol dari negara kita, ideologi yang selalu hidup dalam jati diri bangsa Indonesia. Nah, kalimat yang lebay kayak gitu kelihatannya sih lebay ya, tapi orang itu tertarik gitu loh, apalagi orang yang bisa kayak puitis gitu loh. Jadi menimbulkan hegemoni untuk menonton, timbul ketidaksadaran dalam diri untuk mengeklik gitu loh. Bukan clickbait, isinya benar, cuman hegemoni. Kan ada yang clickbait ya, berita sama isinya beda. Nah, sekarang kita nggak kayak gitu, cuman kita sedikit menimbulkan hegemoni dalam pesan itu, gitu aja. Jadi ada dua itu, apalagi kalau kita dua-duanya kita pakai, massa dan hegemoni. Jadi kita ke siswa sambil bilang, Bapak Guru telah menyelesaikan video pembelajaran demi kalian, Bapak Guru lembur-lembur, misalnya kayak gitu ya. Itu kan membuat nggak enak kalau nggak nontonnya, ya nggak? Ya bukannya kita itu mau mohon-mohon ya, tujuan kita sih memang mendidik. Cuman gini, kalau mendidik dapat uang, memenuhi syarat YouTube 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu kan lumayan banget ya nggak? Jadi gimana ya, kalimat yang lebay kayak gitu tuh efektif. Karena menurut saya efektif, karena Indonesia tuh suka haru-haru ya. Kadang-kadang acara-acara lebay itu banyak banget penontonnya ya, karena ya mungkin memang harus sedikit lebay kali kalau punya YouTube ya. Pokoknya dicoba aja ya. Saya juga dulu cuman coba-coba dan akhirnya berhasil mendapatkan 1000 subscriber. Saya terima kasih buat yang udah subscribe channel saya. Sedikit banyaknya ilmu yang saya dapatkan, insya Allah selalu saya bagi. Semoga Bapak Ibu selalu termotivasi ya untuk konsisten dalam YouTube ya. Karena apapun itu kalau konsisten pasti berhasil, insya Allah pasti berhasil walaupun banyak rintangan. Nah, itu aja yang saya share hari ini. Nanti saya akan share lagi informasi-informasi baru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.